lift. Saudara, polisi dijadwalkan melakukan gelar perkara pada Kamis mendatang untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah, NTB. Status kasus resmi ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah setelah memeriksa lebih dari 15 saksi, termasuk ahli pidana, petugas medis, serta mengumpulkan bukti visum. Kapolda NTB Irjen Kalingga Rendra Raharja bilang identitas tersangka diumumkan segera setelah kesimpulan gelar perkara diambil pada Kamis besok. Kegiatan penyidikan dan insya Allah di dalam lagi mungkin dari Kamis akan dilakukan gelar perkara, dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka untuk melakukan penyidikan yang insya Allah nanti pada hari Kamis sudah ada penetapan tersangka. Kapolda NTB dan Kepala Kanwil Kemenak NTB mendatangi rumah dua santri yang diduga dibakar rekannya sesama santri di Lombok Tengah untuk memastikan keduanya mendapat penanganan medis profesional. Keduanya juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram untuk menjalani perawatan lanjutan. Kementerian Agama NTB menjamin hak pendidikan dua santri yang selamat tetap berjalan. Korban dipastikan mendapatkan beasiswa pendidikan penuh dari Kemenak NTB hingga masa sekolah mereka di tingkat madrasah. Jawab kami adalah keberlanjutan daripada pendidikan anak-anak yang bersangkutan. Karena hari ini anak kita ini kan lembaga pendidikannya SMP, makanya mereka menginginkan ke sanawiyah. Maka kami dengan LPA kemarin tadi menguruskan dapodiknya untuk kami pindahkan ke sanawiyah negeri. Dan insya Allah sampai selesai sanawiyahnya insya Allah kami akan disiswakan. Sebelumnya, 3 santri pondok pesantren di Dusun Sengkol, Lombok Tengah, NTB diduga dibakar oleh kakak kelas mereka sesama santri di pondok pesantren tersebut pada Desember 2025 lalu. Salah satu santri meninggal dunia karena luka bakar serius. Kasus ini menjadi perhatian karena baru terungkap 7 bulan setelah kejadian. Korban mengaku takut orang tua mereka membayar denda 5 juta rupiah jika melaporkan kejadian ini. Aku takut. Lalu bagaimana penanganan kasus ini? Kita tanyakan kepada Lembaga Perlindungan Anak Mataram sekaligus kuasa hukum korban, Joko Jumadi. Pak Joko, selamat petang. Pak Joko, bisa mendengar suara saya, Pak? Halo, Mas. Pak Joko bisa mendengar suara saya? Dengaran? Baik. Pak Sudah. Joko, Ya. mungkin bisa diceritakan proses hukum dan pengawalan kasus ini sudah sejauh mana, Pak? Iya, jadi proses ini kan sebenarnya kejadiannya tanggal 13 Desember ya, 2025. Tapi baru terungkap di bulan Juni 2026 ini karena baru dilaporkan karena selama ini dari pihak pondok ya dalam tanda kutip mungkin mengintimidasi supaya jangan sampai kasus ini terbongkar. Nah, prosesnya sekarang di Polres Lombok Tengah, proses penyidikan sudah dilakukan dan mudah-mudahan ke informasi sementara yang kami terima besok sore akan diumumkan tersangka dalam kasus tersebut. Oke, sudah ada dugaan, Pak, mungkin berapa tersangka yang kemudian akan diumumkan? Oh, belum. Kalau jumlah tersangkanya belum. Apakah kemudian hanya pelaku yang terlapor, anak terlapor, ataukah juga akan mengenakan sampai ke pimpinan pondok pesantren? Kami belum dapat informasinya secara pasti. Oke, tapi dari kuasa hukum apakah sudah mengetahui seperti apa sesungguhnya kronologi awal kejadian yang kemudian tadi disebutkan terjadi pada 13 Desember 2025? Iya, jadi kalau dari awal sebenarnya adalah terduga pelaku itu menyuruh satu korban itu untuk membeli bensin, kemudian
setelah membeli bensin itu 1 liter, jadi dijadikan 2 botol, jadi mineral kecil itu air mineral yang 600 mililiter. Itu yang satu dibawa ke kamar pelaku, terduga pelaku, dan satu dibawa ke TKP, ke kamar TKP. Di TKP itu sudah ada 3 orang yang ada di situ bersama dengan si pelaku. Jadi ada 5 orang totalnya, yang kemudian si pelaku di situ sempat menyalakan api di dalam mika. Nah, api itu kemudian menyebar ke kena ke botol bensin yang kemudian karena dia kaget begitu, itu malah ditendang dan akhirnya kemudian menyebar di seluruh kamar itu. Nah, setelah kemudian menyebar, si pelaku dengan satu saksi itu keluar, menyisakan 3 korban yang ada di dalam kamar, sampai akhirnya kemudian bisa didobrak dari luar gitu, akhirnya kemudian bisa 3 korban itu diselamatkan. Namun dalam perjalanannya, karena luka bakar yang dialami itu mencapai 85%, salah satu korban itu akhirnya meninggal dunia pada saat bulan Ramadan kemarin. Tersisa 2 orang yang sekarang ini mengalami luka berat. Oke, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang alami luka berat. Saya ingin gali lagi, sesungguhnya untuk menyalakan api di dalam kamar ini, apakah mereka sedang bermain atau motifnya apa, Pak Joko? Awalnya kalau salah satu korban yang membeli itu diminta oleh kakak tingkatnya si pelaku ini untuk membeli bensin, alasannya untuk membersihkan tembok. Tetapi satu itu kemudian dibawa ke di dalam kamar itu untuk membuat ketapel, kalau alasannya. Jadi ketapel itu kayunya supaya yang agak bengkok itu dipanasin supaya menjadi lurus gitu. Tetapi kemudian apinya menyebar dan ya terjadilah kebakaran itu. Oke, tentu kita akan tunggu besok ya, Pak Joko, pengungkapan terkait kasus ini, termasuk juga tersangka. Iya, di sebelumnya itu memang ada dugaan bullying yang dilakukan oleh pelaku. Dan itu ada ancaman memang pembakaran, sehingga kemudian terjadilah kasus pembakaran ini gitu. Oke, tentu kita akan tunggu konfirmasi itu besok dari polisi. Terima kasih kuasa hukum korban Pak Joko Jumadi telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mas Dipo.